untukku dapat melihat rencanamu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hati yang haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihiku, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Oh Bapa yang mengasihiku, oh Bapa, oh Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus atas berkat pernyataan-Mu Tuhan. Kami bisa bangun pada pagi hari ini Tuhan, dan kami bisa berdoa Tuhan kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan berkati Tuhan kami semua ini Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang selalu setia Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau menyertai Tuhan setiap kehidupan kami, pelayanan kami Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan kami serahkan ke dalam Tuhan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita sambung dengan satu pujian, Allah sumber kuatku. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau.
tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Hanya Kau miliki di surga. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber bagianku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Sekarang kita siapkan hati kita untuk menerima firman yang akan disampaikan. Kita siapkan hati kita persiapkan hati yang terbaik. Kita nyanyikan satu pujian Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan. Doa firman saya serahkan kepada Pak Yusa. Tak akan pernah Tuhan, kami bersyukur, kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang peduli dan mengerti bagi kami anak-anak-Mu yang tetap setia dan taat untuk kami terus mendekat kepada Tuhan.
melalui doa-doa kami, melalui persekutuan, melalui ibadah kami kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu ya dan amin, dan firman-Mu itu kekal untuk selama-lamanya bagi kami. Karena dunia ini tidak akan pernah mengalami kekekalan tanpa setiap orang mau mengenal Tuhan Yesus Kristus secara benar. Tuhan, kami percaya, kami yakin, biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami selalu disegarkan iman kami untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan, mengasihi Tuhan lebih lagi dalam keadaan ataupun situasi apapun yang terjadi pada saat ini Tuhan. Sehingga Roh Kudus yang Tuhan taruh dalam hidup kami memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami, sehingga segala kelemahan kami Tuhan mampukan, Tuhan sanggupkan, sehingga kami selalu hidup di dalam kasih dan karunia di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, terima kasih kalau kami telah memuji nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Nah, saatnya Tuhan kami bersama-sama hendak belajar firman Tuhan. Bila firman Tuhan pada pagi hari ini Tuhan menguatkan kami, menegur kami, menasihati kami, supaya hidup keimanan kami kepada Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin kokoh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, segala doa dan permohonan kami ini kami panjatkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, ya, puji Tuhan. Ya. Kita percaya bahwa di dalam Tuhan Yesus, bagi Tuhan segala sesuatunya tidak ada yang mustahil. Ya. Sesuatu pasti akan terus terjadi di dalam kehidupan kita. Keadaan, situasi yang sekarang ini terjadi pasti akan memberikan kepada kita ataupun juga kehidupan orang banyak mengalami namanya kekhawatiran, tekanan atau situasi yang sulit yang kita hadapi, ya. Sehingga seringkali keadaan atau situasi ini membuat kita dalam diri kita itu merasakan suatu keadaan bagaimana kita tidak nyaman. Ya, seringkali kita menjadi cepat marah untuk menanggapi segala sesuatunya. Karena memang di dalam dunia ini pasti kita akan mengalami namanya, ya, terkadang kita marah, ya, stres, ya, dan mungkin juga dalam diri kita itu bergejolak hal-hal yang sesuatu yang terjadi ini kok tidak memberikan keuntungan bagi kita. Marilah kita pada pagi hari ini belajar bagaimana kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan untuk bisa menyikapi atau menghadapi keadaan sekarang ini bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus itu pasti diberkati Tuhan. Pasti diberkati Tuhan. Ya. Tugas kita sebagai orang percaya bagaimana kita bisa menerima berkat Tuhan itu dengan rasa syukur kepada Tuhan. Seberapa besar pun yang kita terima, kalau kita tidak bisa mengucap syukur, pasti akan selalu kekurangan. Ya, pasti akan selalu kekurangan. Karena apa yang kita dapat seringkali mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga membuat kita bagaimana bisa bersyukur. Kalau kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti memelihara kita. Tugas kita adalah kita mengerjakan apa yang kita bisa kerjakan, dan segala sesuatu hasilnya nanti Tuhan yang akan memberikan kepada kita, sehingga iman kita semakin bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan. Mari kita akan bersama-sama
membuka Alkitab kita di dalam Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Hei saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa segala sesuatu jika kita melakukannya ya dengan sesuatu yang tidak terkontrol dalam hidup kita, atau kita marah, atau kita emosi, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu yang seringkali salah ya. Karena segala sesuatu dalam mengambil suatu sikap atau tindakan tentunya harus disertai dengan perencanaan yang baik, pemikiran yang baik, dengan pemikiran yang dingin, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik. Kalau kita marah, maka segala sesuatu yang kita lakukan adalah sesuatu, wujudnya adalah, bentuknya adalah, hasilnya adalah emosi, ya, emosi, ya. Jadi kalau kita marah itu, kita juga tersakiti, orang lain juga tersakiti, ya. Bahkan mungkin menyakiti orang lain itu membekas, ya. Membekas dalam kehidupan orang lain. Dan mungkin hal itu sulit untuk bisa hilang karena tindakan kita, sehingga sulit orang itu melepaskan ataupun melupakan sesuatu yang membuat mereka terluka. Kalau kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, sepatutnya kita terus berupaya memperbarui hidup kita dengan firman Tuhan. Seperti ayat yang ke-21 di sini dikatakan, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan yang jahat yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Selagi manusia hidup, pasti manusia akan namanya mengalami kemarahan, stres, dan segala-galanya. Karena memang manusia hidup diliputi hal demikian rupa. Tapi marilah kita bersama-sama mau membuang hal-hal yang kotor dan jahat dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita itu semakin manis di dalam Tuhan. Ya, manis di dalam Tuhan. Hidup akan semakin indah jika kita selalu berdoa, membaca firman, terutama kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita, supaya kita tidak dibatasi ataupun dengan tindakan kita terus beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu memberikan kepada kita kemampuan untuk melakukan apa yang terjadi atau keadaan atau situasi yang terjadi saat ini, ya. Karena kita bisa melihat saat ini, ya, bahwa situasi keadaan terutama ekonomi bangsa kita, ya, juga berpengaruh, berdampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia secara luas, dengan berbagai keadaan yang sulit, ya, kenaikan yang terus-menerus, situasi yang tidak menentu, apalagi dalam dunia usaha, keadaan sekarang ini sangatlah tidak menguntungkan, karena
kondisinya ya berubah-ubah sehingga kemampuan untuk mendapatkan keuntungan itu semakin sulit. Nah, hari-hari ini kita berdoa kepada Tuhan, mohon kepada Tuhan. Keadaan boleh sulit ya. Semuanya di dunia ini pasti akan mengalami namanya perubahan-perubahan. Tapi kita percaya bahwa kasih Tuhan kepada kita tidak akan pernah berubah. Ya, dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita pasti akan dipelihara Tuhan. Dan Tuhan akan selalu mengerti dan peduli dalam hidup kita. Kita yakin, kita percaya, kalau kita hidup di dalam Tuhan, penyertaan Tuhan itu sangatlah luar biasa, sangatlah dahsyat bagi kita semuanya. Apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, sesuai dengan kasih kemurahan Tuhan, Tuhan pasti menyediakan dalam hidup kita. Manusia seringkali menghitung-hitung, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan segala sesuatunya. Asal kita sebagai orang percaya dan orang mau bertobat di dalam Tuhan, Tuhan tidak memperhitungkan segala kesalahan kita. Tapi Tuhan dengan kasih akan membimbing kita untuk kita hidup di dalam kemurahan dan kebaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya kita terus hidup dimampukan Tuhan untuk bisa menjalani segala sesuatunya yang saat ini boleh kita hadapi. Ya. Percaya yakin, tugas kita adalah percaya dan kerjakan. Ya, tugas kita adalah percaya dan lakukan. Kalau kita bimbang, ya kita tidak bisa memindahkan masalah kehidupan kita, gunung-gunung kesusahan dalam hidup kita. Karena kita percaya tapi masih bimbang. Ya, kalau percaya, yakin Tuhan pasti menyatakan kuasa-Nya dan berkat-Nya dalam hidup kita. Seperti orang yang sedang sakit, ya seperti kemarin Ibu Esther itu, ya waktu operasi pengambilan batu ginjal, ya dokter akan berkata, suster akan berkata, Ibu sudah pasrah saja, ya pasti, ya pasrah saja, ya berdoa, nanti pasti penyakit Ibu bisa disembuhkan. Tugas kita sebagai orang pada Tuhan adalah pasrah sama Tuhan. Pasrah itu berarti bukan berhenti, saudara. Tapi menerima segala sesuatunya, hasilnya kita serahkan sama Tuhan. Tuhan pasti akan memberkati kita. Ya. Kita tidak akan mungkin kekurangan. Karena saya percaya hari ini ibu-ibu, bapak-bapak, ya juga diberkati Tuhan luar biasa. Ya, sampai hari ini makan masih 3 kali, ya mau beli itu masih bisa, ya itu patut bersyukur, saudara. Ya, kalau kita tidak melihat itu sebuah berkat dari Tuhan, maka kita akan selalu kekurangan dan tidak akan pernah cukup. Apalagi menghadapi keadaan sekarang, pasti kita akan mengalami stres, tekanan hidup yang luar biasa. Kalau kita bisa mengucap syukur dan membuang sesuatu yang jahat dan kotor dalam hidup kita, maka kita akan mengalami berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami boleh datang di tempat ini untuk kami terus dikuatkan melalui firman-Mu. Berkatilah Tuhan firman-Mu pada pagi hari ini, supaya firman-Mu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan memampukan kami untuk kami kuat, untuk kami tahan, untuk kami sabar menghadapi keadaan situasi sekarang bersama Tuhan. Karena kalau kami bersama Tuhan, kami akan melakukan hal-hal yang besar
yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus segala doa dan permohonan ini kami panjatkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Waktu kami berikan Pak Tim. Ya. Oh, iya. Oh langsung. Saatnya kita akan menaikkan syafaat kepada Tuhan dengan pokok-pokok doa yang ada dan nanti dapat ditambahkan untuk pokok-pokok doa yang urgen yang kita ketahui dan dapat kita doakan ya. Yang pertama ini kita akan berdoa secara bersama-sama ya. Yang di rumah juga bisa melihat teks yang ada di layar HP Bapak Ibu Saudara. Kita bisa baca sejenak dan kita bisa memasukkan orang-orang lain yang perlu kita doakan. Di sini tambahkan ya belum dimasukkannya yaitu Ibu Dea ya, Mbak Dea ya, dalam pemulihan. Sekarang sudah kembali ke Jakarta, sudah mulai bekerja kembali. Saat hari Jumat yang lalu menjalani operasi tumor payudara ya, kita doa, tambahkan di situ. Baca sejenak dan kita akan berdoa bersama-sama untuk yang sedang sakit dan juga pemulihan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami terus berdoa untuk Ibu Pendeta Maria Sarwono, perawatan kesehatan karena riskan sekali untuk kesehatannya yang karena ada berbagai komplikasi yang dialami di dalam tubuhnya. Namun kami bersyukur semangat hidup untuk melayani Tuhan sungguh luar biasa sehingga memberikan motivasi yang dari dalam untuk tetap melayani Tuhan, melayani keluarga dan juga melayani jemaat. Berdoa untuk Ibu Lisa, untuk osteoporosis yang ia derita, ada sakit gula dan komplikasi yang lain. Sementara ini menjalani untuk Tuhan perawatan secara herbal, Tuhan akan memberkati dia dengan kontrol ke dokter di Rumah Sakit Indriati secara rutin Tuhan menolong. Saudara Kevin yang sudah selesai untuk menjalani operasi Tuhan, pemasangan pen yang ada di jempol kaki sebelah kanan, kami berharap hari ini sudah bisa pulang ke rumah, bisa beraktivitas kecil di rumah. Tuhan menolong untuk kesempurnaan kesembuhannya. Bu Erni untuk pemulihan dari ambeien, Bu Karti Tuhan untuk kesehatan fisiknya, untuk tubuh jasmani yang derita, dan khususnya untuk rencana operasi katarak mata sebelah kiri, namun puji Tuhan sudah mulai membaik. Anak kami Oki pemulihan kesehatan, kemarin sempat sakit oleh karena melakukan perjalanan cukup jauh, namun Tuhan tolong akan semuanya itu. Pak Damai Mulyono, Bu Nur Kasih Tuhan, beri semangat yang daripada Allah untuk perawatan kesehatan. Bu Lestari yang saat ini harus istirahat di rumah oleh karena menderita sakit flu, batuk, pilek yang ia derita. Tuhan tolong agar dia punya nafsu makan sehingga akan mempercepat pemulihan untuk kesehatannya. Kami berdoa untuk Bu Yuli Haryono, Mbak Giarti, Mbak Lisa yang ada di Batam Tuhan, memiliki riwayat sakit autoimun yang ia derita, pengobatan rutin, bahkan kadang melakukan transfusi darah. Tuhan menolong akan semuanya itu. Pak Soekarno ambilnya yang kemarin belum jadi untuk rencana operasi di Panti Waluyo, Tuhan menolong untuk Rio bisa mengambil cuti saat yang tepat sehingga bisa mendampingi, menolong saat harus rawat inap di rumah sakit Panti Waluyo. Pak Eko Widiarto untuk pemulihan gangguan dari saraf bicaranya. Tuhan, kami juga menyerahkan kami sebagian besar anak-anak-Mu yang mengalami musim cuaca yang sedang berganti secara mendadak dari panas kepada hujan dan sekarang hujan kepada panas dan berganti secara terus-menerus yang menyebabkan banyak orang mengalami ke fisik yaitu kelemahan. Tuhan tolong termasuk hamba-Mu ini dan anak-anak-Mu yang lain Tuhan
Tuhan melawati mereka, memberi semangat hidup untuk menjalankan segala sesuatu dalam pimpinan dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan saudara kami semuanya ini dalam tangan kasih kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa untuk para pelayan di gereja kita, mulai dari pelayanan untuk yang paling kecil, pelayanan sekolah minggu, komisi sekolah minggu, nanti Mbak Lucy akan mendoakannya, nanti Bu Nur Kasih dan Bu Altini doakan untuk pelayanan wanita di gereja kita, nggih. Nah, doakan besok Selasa ada ibadah, doakan untuk itu. Kemudian nanti Ibu Sukirwi mendoakan komisi pemuda di gereja kita, doakan Mas Bimo, ya dia target khusus untuk Oktober skripsinya ini selesai. Pak Yusa akan mendoakan komisi musik di gereja kita, doakan Mas Dian, doakan sesuatu yang diupayakan untuk nanti kita akan berkoordinasi sehingga rencana Oktober ibadah sore bisa pembagian untuk pelayan-pelayan musik untuk ini. Ibu Aji akan mendoakan untuk komisi wanita di gereja kita, doakan Ibu Natalisa, doakan untuk pengurus yang ada, dan doakan segenap pelayanan itu. Kemudian nanti Mas Arson akan mendoakan untuk pelayanan multimedia, doakan Pak Aji sebagai koordinator dan tim yang ada di sana ya, ada Mas Bimo dan seterusnya. Doakan, kita tetap bersyukur ya untuk kita belum bisa live ya untuk YouTube kita karena suspend ya, kita berdoa untuk itu. Pak Aji sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mulai minggu depan kita untuk KPW-nya kita bisa membaca teks lebih dulu untuk itu ya, doakan untuk itu Pak Aji yang terus mengupayakannya. Nanti Pak Aji mendoakan untuk si doa, Lestari koordinator yang sedang sakit Pak Aji doakan. Mas Arnold mendoakan untuk seksi inventaris yang dikoordinator oleh Pak Krisnanto. Kemudian Mas Arnold mendoakan si diakonia, Ibu dan nanti yang mengkoordinir, dan nanti yang di rumah berdoa untuk para ketua dan pembina KPW. Yang di rumah tolong doakan para ketua dan pembina KPW, dan saya akan berdoa untuk tim ibadah kreatif di gereja kita, di mana Pak Joko yang mengkoordinir, supaya nanti besok minggu ada 1 orang yang bisa bersaksi ya, dan ditawarkan di KPW, harus mendaftar dulu, supaya nanti bisa tunggu dicek untuk waktunya dan seterusnya ya, kita berdoa untuk itu. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus pada saat yang indah pagi ini kami boleh datang ke hadapan Allah, kami mendoakan untuk segenap pelayanan di gereja kami yang dikoordinir oleh masing-masing orang yang Tuhan percayakan, dan kesediaan kesanggupan mereka untuk melayani. Berkati Tuhan untuk penyerahan mereka, bakat talenta yang mereka miliki dapat dikembang. Oh Tuhan, tugaskan untuk melayani Tuhan dan bagi sesama, bagi gereja, dan juga bagi masyarakat yang boleh menikmatinya. Kami berdoa secara khusus juga untuk semuanya ini, baik dari komisi sekolah minggu, pemuda, wanita, musik, seksi multimedia, si doa, si diakonia, si inventaris, bahkan para ketua dan pembina KPW. Dan saya khusus hamba berdoa untuk tim ibadah kreatif, doa untuk Pak Joko Kristianto yang sudah berusaha semaksimal mungkin bersama dengan tim untuk menyusun jadwal pelayanan untuk bulan September, Oktober. Demikian juga sedang merancangkan Tuhan untuk ada kreativitas untuk ibadah, biar kiranya ada selingan seperti dulu, ada isian dari KPW, ada kesaksian. Demikian juga Tuhan untuk hal yang lain yang dapat menambah ibadah ini semakin semarak dan kreatif. Berkati Bapak semuanya itu. Kami menyerahkan kepada Engkau akan semuanya. Tuhan menolong dan memimpin saat mereka latihan, dan mereka mengupayakan semuanya itu di bawah terang dan pelayanan yang maksimal yang daripada Tuhan yang sedang mereka kerjakan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini pun kami persembahkan. Haleluya. Amin. Mari kita akan berdoa yang di sebelah sini bersama saya, kita berempat ya. Berdoa untuk pelayanan kaum muda sore nanti youth service, yaitu persekutuan pemuda Betel di gereja kita sore nanti dengan program ada Act of Devotion, yaitu ada persekutuan. Kita bisa baca
di mana para pelayan di sana, Soliter Noah dan Ikel, musiknya Lena dan Gracia, termukanya Margareta, untuk LCD-nya Galuh, dan nanti yang menjadi pembicara adalah Ibu Esther, ya. Doakan. Nah, ini belum ditambahkan ya, namun di buletin tambahkan ya, untuk juga untuk kolektanya. Kolektanya sekarang ini kembali memakai kantong, ya, untuk itu doakan untuk itu. Nah, sebelah sini berempat juga berdoa untuk ibadah besok Minggu pagi tanggal 11 September. Ya, doakan ini Pak Aji sebagai worship leader, singernya itu ibu-ibu, ya, pendoa syafaat, penyambut jemaat, Pak Yusa, ya, OBS-nya Evelyn, kameramen Bimo, soundman Mas Arnold, termogan Rakel, pemusik Narmastu, pembaca Alkitab dan Marta Ikel, ya, parkir yang ada, di mana ada ruang kesaksian berbat di sini. Nanti Mas Arnold, Pak Aji, dan Mas Arson akan mendoakan untuk sekolah minggu dan katekisasi besok Minggu jam 9, untuk setelah Minggu katekisasi jam setengah 10, ya, berempat yang di belakang. Doakan agar Kevin segera bisa pulih, ya, untuk bisa ikut katekisasi besok hari Minggu. Mari kita doa bersama-sama. Bapa kami yang baik, kami nyerahkan pelayan kaum muda sore nanti dengan acara persekutuan anak-anakmu yang sudah dihubungi untuk bertugas nanti sore pun, kiranya Tuhan akan mempersiapkan mereka dengan latihan sejenak sebelum ibadah mulai, dengan penyajian firman Tuhan, namun juga dengan kreativitas anak-anak muda ini, kiranya mereka dapat dikembangkan talenta, karunia yang mereka miliki dalam hal berbicara, menguraikan untuk kata-kata, untuk rangkaian dari lagu satu ke lagu berikutnya. Tuhan menolong mereka sekalian, berikan mereka keberanian untuk belajar melayani sesama kaum muda. Makasih Tuhan, berikan cuaca yang baik. Sekarang ini tiap sore hampir hujan kembali, namun kami tetap bersyukur karena Tuhan tetap memberikan kesetiaan kepada anak-anakmu untuk melayaninya. Kami berdoa Tuhan juga untuk ibadah besok Minggu pagi, berdoa untuk Pak Aji bersama kaum wanita Tuhan. Sebagai singer ada Ibu Lucy, Ibu Nike, Ibu Hartini, Mulyanto, Tuhan menolong mereka. Maka Haji sebagai kolektan pendoa sahabat Bu Siswati dan Bu Nur, berdoa untuk penyambut jemaat Bapak Ibu Yusa, OBS sudah Evelyn, kameramen sudah kami Bimo, soundman sudah kami Arnold, Mbak Rakel sebagai termogan, demikian juga pemusik yang nanti malam jam 7 akan latihan bersama dengan singer dan juga worship leader. Doa untuk Ikel yang akan membaca Alkitab segala suwarta. KPI Purbayan sebagai pengarah pengatur parkir, berdoa untuk Pak Joko yang mungkin sedang memilih, ada orang yang mendaftar untuk kesaksian besok, kiranya menjadi satu ibadah yang kreatif. Terima kasih Tuhan untuk setelah Minggu besok jam 9, dan untuk katekisasi jam setengah 10. Kami misalkan anak-anakmu dengan setia, mereka bergabung untuk belajar firman Tuhan, memperdalam bagaimana mereka menjadi anggota gereja, tugas tanggung jawab mereka untuk bersama-sama bergabung untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami persembahkan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa untuk bangsa dan negara, kita doakan secara bersama-sama, ya, bangsa dan negara kita. Doakan Pak Jokowi, Pak Maruf Amin, doakan terus sampai kapan untuk demo mahasiswa, buruh. Nah, doa kami jangan sampai tahun 2024 dipolitisir, ya, oleh partai-partai oposisi, ya, menjadi konsumsi masyarakat untuk memenangkan kontestasi yang ada. Doakan untuk ini, ya, doakan untuk itu. Kita berdoa juga untuk pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024, baik pemilihan presiden, wakil presiden, parlemen, ya, baik dari MPR, DPR, DPD, ya, kita doakan serah serempak itu nanti, dan dilanjutkan baru bulan November itu baru pemilihan untuk gubernur, bupati, wali kota, ya, itu 27 November. Kita doa bersama-sama untuk ini, berdoa untuk kota Cilegon yang bergejolak, ya, karena dipelopori oleh MUI dan masyarakat muslim di sana, gereja yang sudah berdiri
mau ditutup dan seterusnya, sedang bergejolak. Doakan untuk itu. Sedang viral di media sosial sekarang ini. Karena apa? Wali kota turut menandatangani kain kafan yang dibentangkan dibawa ke balai kota. Untuk itu untuk apa? Menolak adanya gereja di kota Cilegon. Bayangkan ada 6.000 orang Kristen di sana. Ada 1.600 orang Katolik dan agama-agama lain. Bagaimana negara yang namanya pluralis? Kita berdoa. Diberi kebijakan Pak Jokowi, kabinet yang ada, khususnya Kementerian Agama, untuk menghadapi fenomena yang kembali ada di Cilegon. Dan yang terakhir berdoa untuk KTT G20, gaungnya mulai meredup saudara, karena tertutup dengan resesi ekonomi dan moneter internasional. Doakan Indonesia sebagai presidensi namun menghadapi tantangan yang luar biasa, karena dampak perang Ukraina ini berimbas sangat luar biasa, sehingga BBM harus dinaikkan. Roti-roti tadi kecil-kecil karena kita import gandum dari Ukraina dan nggak bisa untuk itu. Yang harganya podon yang tadi cilik-cilik. Ini dampak yang ada untuk itu. Kita berdoa, satu contoh saja, banyak hal yang lain ya. Namun bersyukur untuk angkutan yang dikelola pemerintah tidak naik ya, BTS, batik di Jakarta, di Indonesia ya, bis kota tidak naik. Namun angkot, ojol itu ada kenaikan 2.000. Ya kan apa dampak daripada ini? Kita berdoa untuk itu ya. Berdoa supaya ini dapat segera untuk bisa berakhir dan ekonomi Indonesia tetap bertahan. Mari kita berdoa bersama-sama yang di gereja, di rumah, untuk bangsa dan negara kita. Dan nanti kita lanjutkan dengan berdoa untuk pribadi, keperluan kita. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami memiliki Presiden Jokowi Ma'ruf Amin, di mana mereka dibantu para menteri yang terdiri daripada kabinet ini, kabinet Indonesia Maju. Oh Tuhan, namun mereka ada ketua-ketua partai politik koalisi pemerintah, di mana Tuhan mayoritas 80% lebih mendukung pemerintah. Kami berdoa saat ini ada di luar pemerintah hanya 2 partai, Demokrat dan PKS, dan mereka sedang berdendang Tuhan dengan kenaikan BBM ini. Mereka walk out saat sidang paripurna dan mereka, oh Tuhan, bergabung dengan demonstrasi dari para mahasiswa dan kaum buruh. Kami berdoa Tuhan, ada apa di balik ini semua, Tuhan menolong kebijakan yang diambil Tuhan oleh pemerintah ini, dan ini dialami tidak hanya Indonesia, bahkan di negara-negara seluruh dunia. Suku bunga bank mereka naikkan, namun Indonesia masih mempertahankan dengan yang ada. Kami menyerahkan upaya-upaya persuasif oleh aparat penegak hukum, oleh Polri, di backing tentara, kiranya ini diberikan kepada mereka dengan mengendalikan diri Tuhan, tidak bertindak dengan kekerasan. Kami serahkan kepadamu, berdoa Tuhan untuk pemilu tahun 2024 masih jauh, namun aromanya sudah kental dan memanas saat ini. Berdoa Tuhan agar pemilu bulan Februari dan juga November 2024 bisa berlangsung, merupakan pesta rakyat akan datang ke TPS dengan sukacita gegap gembira karena akan mendapat pemimpin yang baru. Berdoa untuk kota Cilegon khususnya yang bergejolak Tuhan, di mana oh Tuhan mereka berdemo dan mereka membuat satu kesepakatan Tuhan dengan menandatangani Tuhan penolakan adanya gereja di Cilegon. Ada beberapa gereja yang berdiri yang sudah ada izin itu, namun mereka menuntut semua akan ditutup. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk pluralisme di negeri kami masih terkoyak saat ini sedang bergejolak di kota Cilegon. Kami berdoa Tuhan, berikan kebijakan kepada Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin, Kementerian Agama, dan juga aparat penegak hukum. Kiranya mereka bertindak tidak harus dengan bijaksana, yang khusus, pendekatan yang humanis untuk memberikan pengertian kepada mereka. Tuhan terima kasih. Berdoa Tuhan untuk KTT G20 di Nusa Dua Bali, di mana Indonesia sebagai presidensi G20 ini. Namun kasus perang Ukraina meredup Tuhan untuk Tuhan KTT G20 ini. Kami berdoa Tuhan, kami menyerahkan kepadamu supaya bulan November tetap terselenggara. Kami berdoa ada penolakan negara-negara barat. Kami berdoa dengan kasus Ukraina,
menjadi politisasi Tuhan secara internasional. Kami mau berdoa dan menyerahkan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Kami datang ke gereja berdoa pagi ini. Anak-anakmu yang di rumah bergabung bersama kami. Kami punya pergumulan, kami punya masalah. Baik dalam studi, dalam pekerjaan. Oh Tuhan dan sebagainya, masalah sakit, penyakit. Dan sedang banyak merajalela untuk sakit batuk pilek dan penyakit yang lainnya. Kami datang ke hadapan Allah. Tuhan meneguhkan kami, menolong kami. Kami tetap terus bergantung kepada Allah, mengandalkan Allah. Biar kiranya kami pun dapat terus berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tetap berserta kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Makasih Tuhan, Kau telah memimpin untuk ibadah doa pagi hari ini. Dan saatnya kami akan beraktivitas, kami akan pulang dari gereja ini. Yang di rumah pun kami juga akan melakukan tugas-tugas kami. Tuhan menyertai kami, membimbing kami, menolong kami sekalian. Biar kiranya segala berkat pun Tuhan pun curahkan bagi kami sekalian. Mari saudaraku yang di gereja kita bersama-sama berdiri, yang di rumah pun silakan berdiri dan terimalah berkat Tuhan. Bapa kami yang baik, kami mohon kasih karunia daripadamu, cinta kasih dan rahmat dan berkat rohani jasmani dari Yesus Kristus Gembala Agung kami, dan penyertaan pertolongan pelindung Roh Kudus kiranya turun atas kami sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sugeng kondur, Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas.